Masih semangat kan ya? Yuk, kita lanjut belajar tentang rumus dasar pembagian pecahan yang akan disampaikan oleh Ibu Sasa. Silakan Ibu Sasa. Baik, terima kasih Bu Zahida. Halo anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih rumus dasar pembagian pecahan. Nah, rumus pembagian pecahan itu hanya ubah posisi pembilang menjadi penyebut dan ubah operasi pembagian menjadi perkalian. Nah, yang mana sih Bu? Nih, yang ini nih, yang bagi, tanda bagi berubah menjadi tanda kali dan pecahan setelah tanda bagi itu berubah, yang tadinya 4 di bawah menjadi ke atas, dan yang di atas berubah menjadi yang di bawah. Nah, kita lihat nih, di sini ada 3/4, pecahan awal itu masih tetap ya. Nah, tanda bagi, jangan lupa berubah menjadi tanda kali. Nah, dan pecahan setelah tanda bagi, itu kita balik menjadi 4/1. Betul. Nah, ketika sudah menjadi operasi seperti ini, 3/4 dikali 4/1, itu kita tinggal kali saja. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Umar dan Bu Cindy, yaitu pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, berapa pembilang yang mana? Coba Umar. Yang mana pembilang dan mana yang penyebut? Bilangnya itu 3, penyebutnya itu 4, dan pembilangnya itu 1, dan penyebutnya 4. Oke, itu yang disebutkan sebelum berubah ya. Nah, kalau setelah diubah menjadi pembilangnya yang di atas yaitu 4 dan penyebutnya itu menjadi 1. Nah, tinggal kita kalikan nih, 3 kali 4, 4 kali 1. 3 kali 4 berapa? 12, betul. 4 dikali dengan 1? 4, betul. Nah, setelah udah kita ketemu nih 12 kali 4, kita sederhanakan. Nah, kira-kira kita sederhanakan dibagi dengan berapa ya? Bagi dengan 2 bisa? Bagi 2, Bu. Bagi 2, betul. Di atas dibagi dengan 2, di bawah juga dibagi dengan 2. Nah, 12 dibagi 2 berapa? 6, Bu. 6, betul. Per 4 dibagi 2? 2, Bu. 2, betul. Nah, kira-kira 6/2 ini bisa disederhanakan lagi nggak ya? Bisa, Ibu. Bisa ya, bisa. Lagi, Bu. Betul, ini masing-masing dibagi 2. Bawahnya atau penyebutnya juga dibagi 2. Maka kita dapat hasilkan menjadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, Ibu. 2 dibagi 2? 1. Habis. Nah, 3/1 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 dibagi 1 itu sama dengan 3, dan semua penyebut yang penyebutnya 1 dan pembilangnya itu selain dengan 1, itu maka angka itu sendiri ya. Nah, yang ini cara panjangnya. Ada cara pendeknya juga loh. Gimana sih? Nah, cara pendeknya itu kita tinggal bagi dengan 12 dibagi dengan 4. Kenapa, Bu? Karena pecahan itu bentuk dari pembagian bilangan dibagi dengan bilangan. Nah, jadi 12 dibagi 4 bisa langsung menghasilkan 3. Tuh. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, sekiranya ada yang ditanyain nggak ya? Dari ini ada yang bingung? Paham ya? Paham semua ya? Nah, baik. Nah, karena semuanya sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, selesaikan operasi pembagian
pecahan berikut. Ada 3/4 dibagi 2/5. Nah, di sini kita tahu ya, ada tanda baginya. Jangan lupa kalau misalnya udah ada tanda bagi, maka sama dengan 3/4 tanda bagi berubah menjadi tanda Kalian, Bu. Betul. Terus pecahan berikutnya dibalik ya, jangan lupa menjadi 5/2. Betul. Nah, yang tadi 2/5 berubah menjadi 5/2. Nah, kalau misal udah seperti ini bagaimana sih, Bu? Nah, kita langsung kalikan nih, bisa kita langsung kalikan, yaitu pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Yaitu 3 dikali 5 per 4 dikali 2. Coba Zahidah, 3 kali 5 berapa? 15, Bu. Betul. 4 kali 2? 8. 8, betul. Nah, udah kita dapat nih hasilnya 15/8. Nah, kira-kira 15/8 ini bisa kita sederhanakan nggak ya? Jadi pecahan campuran bukan, Bu? Iya, bisa. Bisa dengan 2 cara kita bisa langsung ke operasi pecahan, pecahan campuran, atau juga bisa kita sederhanakan dulu nih penyebut dan pembilang. Ada 2 cara ya. Nah, kita langsung ubah ke pecahan campuran. Yaitu 15 itu perkalian 8 ditambah berapa yang hasilnya 15? Tambah 7 ya. Tambah 7, betul. Per 8. Jangan lupa penyebut bisa makan. Nah, kalau misal udah ketemu seperti ini, lalu berarti ada angka berapa di dalam yang di atas itu, ada berapa angka 8? Ada 1 ya? Ada 1. Ada 1. Nah, sisa ini kita taruh di atas. Per 8-nya masih tetap ya, penyebutnya masih tetap. Nah, kira-kira masih bisa disederhanakan lagi nggak ya? Enggak ya? Udah paling sederhana. Nah, kita temu hasilnya jadi 1/7/8. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang dari Ibu. Ibu serahkan kembali. Ibu serahkan kembali kepada Ibu Zahidah. Oke, terima kasih Ibu Sasa yang sudah menjelaskan. Yang selanjutnya kita belajar tentang macam-macam pembagian pecahan yang akan dijelaskan oleh Ibu Caca. Silakan Ibu Caca. Terima kasih Ibu Jahidah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pembagian pecahan. Lanjut, Bu. Nah, yang pertama ada pembagian pecahan biasa. Nah, di sini dibilang nih, tukar angka pembilang dengan angka penyebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Sasa, Bu Tasya, apa nih cara awal buat pembagian pecahan? Nah, cara yang pertama itu ubah tanda bagi menjadi tanda kali nih. Ubah ya menjadi tanda kali. Nah, selanjutnya kita ubah juga nih posisinya. Posisi dari pecahan setelah tanda bagi. Jadi, yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Asalnya 5/2, jadi ditukar nih posisinya jadi 2/5. Nah, setelah itu, ini bentuknya sudah menjadi bentuk perkalian pecahan ya. Sekarang kita menggunakan operasi perkalian pecahan.
Berarti yang atas kali yang atas atau pembilang dikali pembilang, yang ini nih, pembilang dikali pembilang, dan penyebut dikali penyebut. Ini pembilangnya ada berapa nih? 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4, Bu. 4, Ibu. 4, Tuh Ibu. nih, 4 ya. 4. Nah, sekarang yang bawahnya nih. 3 dikalikan dengan 5. 3 dikali 5 berapa? 15, 16, Bu. Ibu. Ya, betul. Nah, jadi habis ini bisa disederhanakan nggak? Ada yang tahu? Udah nggak bisa ya? Nah, nggak Yang bisa, bisa, Bu. Bisa. Tidak ada angka yang bisa membagi keduanya. Nah, berarti hasil dari 2/3 dibagi 5/2 sama dengan 4/15. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal nih. Kita kerjain bareng-bareng ya. Pertama tulis dulu nih pecahan awalnya. Pecahan yang di depan. 4/5. Terus ubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Nah, seperti ini. Lalu apa? Ada yang masih ingat langkah selanjutnya? Ditukar ya, Bu. Namanya dibalik, Bu. Bu. Yang mananya yang ini ya, yang 2/3-nya posisinya dibalik. Jadi, asalnya 2/3, jadi 3/2. Nah, udah jadi perkalian pecahan nih. Jadi, masih ingat yang apa dikatakan oleh Bu Cindy? Pembilang dikali pembilang, Bilang dan penyebut dikali penyebut. penyebut. Nah, betul. Sama dengan, nih yang atas nih, 4 dikali 3. Berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 12, Ibu. Pintar. 12 ya. Sekarang yang bawahnya nih, 5 dikali 2. Berapa? 10. 10. Ya, betul. Nah, bisa disederhanakan nggak nih? Bagi 2 bukan, Bu. Ya, betul. Bisa dibagi 2. Jangan lupa ya, dua-duanya. Atas sama bawah harus dibagi angka yang sama. Nah, berarti berapa nih hasilnya? 12 dibagi 2 6. Nah, per 10 bagi 2. 5. 5. Tuh. Nah, ini masih bisa sederhanain lagi nggak? Bisa, Bu. masih, Bu. Nah, ya, karena alasannya kenapa? Karena pembilang lebih besar dari daripada penyebut. penyebut. Ya, betul. Berarti, masih ingat gak tadi cara yang dikatakan oleh Bu Sasa? Tulis dulu penyebutnya ya. 5. Terus 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6 nih? 1. Nah, sekarang 5. Tadi 5 kali 1 sama dengan 5 ya. Berarti 5 ditambah berapa nih yang hasilnya? 6. 1. Tambah 1. Tambah 1. 1. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dibagi lagi nggak? Nggak ya. Ini udah menjadi hasil yang paling sederhana. Jadi 4/5 dibagi 2/3 sama dengan 1/5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Ibu. Bagus, sudah pintar. Sekarang lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang yang kedua nih, pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Di sini disebut nih mengubah bilangan bulat menjadi pecahan dan semua bilangan bulat yang diubah dalam bentuk pecahan akan memiliki penyebut bernilai 1. Nah,
di sini mana nih yang bilangan bulatnya? Mana nih? Yang angka 2 bukan, Bu? Angka 2 sendiri, Bu. Iya, betul. Yang ini, yang 2 angkanya sendirian nih, Bu. Jadi bilangan bulat. Nah, sekarang kata di sini semua bilangan bulat diubah dalam bentuk pecahan akan memiliki penyebut bernilai 1. Nah, sekarang berarti bilangan bulatnya ditemenin nih sama penyebutnya 1. Nah, udah gini kita operasi pembagian pecahan biasa nih. Ini kan bentuknya sudah pecahan biasa dua-duanya ya. Nah, tulis terlebih dahulu pecahan depannya 4/9. Tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Lalu, sekarang ubah posisi yang ini ya. Betul? Betul, masih pada ingat gak? Ingat ya. Betul. Nah, ubah dari 2/1, 2-nya dikebawahin, 1-nya dikeatasin. Jadi 1/2. Sekarang kita operasikan nih, operasi perkalian pecahan. Yang atas dikali yang atas atau pembilang dikali pembilang, dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Penyebut. Sekarang kalikan nih yang atas dulu. 4 dikali 1. 4 kali 1, 4 ya. Di sini ada. Sekarang yang bawahnya, 9 dikali 2. Nih, dikali. 9 dikali 2 sama dengan 18, Ibu. 18. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Masih bisa sederhanakan kan ya? Kita sederhanakan dengan berapa? Ada yang tahu? Dibagi 2 ya, Bu ya? Dibagi 2. Iya, betul. Bagi 2. Ini dibagi sama 2. Dua-duanya ya, jangan lupa. Dibagi 2 ya. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2. Nih, 2 ya. Lalu 18 dibagi 2 nih. 18 bagi 2 berapa? 9. 9. Betul. Nah, ini adalah hasil yang paling sederhananya. Karena tidak ada angka lagi yang bisa membagi keduanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ada pembagian pecahan campuran. Di sini menyederhanakan pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ingat ya, mau itu pecahan campuran, bilangan bulat, jika mau ditemukan hasilnya, kita harus ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, sekarang masih pada ingat gak caranya mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa? Ingat, Bu. So, siapa yang ingat tadi? Coba tegak. Dikali bilangan bulat, Bu. Ya, betul. Penyebut dikali bilangan bulat terus Ditambah Pembilang. ya pembilangnya. Berarti 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. 7. nih satu lagi nih. Yang ini. Berarti 4 dikali 2 ditambah 1. Berapa hasilnya? Jadi 9, Ibu. 9. Betul, jangan lupa ya penyebutnya ditulis. Nah, sekarang ubah dari bagi, tanda bagi menjadi tanda kali nih. Jadi tanda kali. Terus ubah posisi pecahan yang berada di setelah tanda bagi. Yang asalnya 9/4, ubah nih dibalik menjadi 4/9. Ya, betul. Sekarang kita kalikan nih operasi perkalian pecahan.
Yang atas kali atas, yang bawah dikali yang bawah. Berarti 7 dikali 4 sama dengan 14, Ibu. Nah, 28. 28. 28 Ibu. betul. 7 dikali 4 sama dengan 28 ini ya. Nah, sekarang yang bawah nih, 2 dikali 9. 2 dikali 9 sama dengan 18. 18. Ya, 18. Sekarang kita sederhanakan. Masih bisa disederhanakan ya ini. Dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Dua-duanya dibagi dengan 2. Nah, sekarang yang atas nih, 28 dibagi 2 berapa? 14. 14, ya betul. 14, yang bawahnya 18 dibagi 2. Jadi 9. Nah, ini sebenarnya masih bisa disederhanakan ya. Nah, yang ini kita sederhanakan dulu nih. Kita coba. Sama dengan, ingat, tulis dulu penyebutnya. 9. Lalu, 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 14? Kali 1. 1. Dari 1 aja Bu. Terus 9 kali 1, 9 ya. Berarti 9 ditambah berapa yang hasilnya 14? Berapa yuk? Ditambah 5 ya. Betul? 5. Ya, betul. Ditambah 5. Nah, inilah hasil yang paling sederhananya. Paham sampai di sini? Paham, Bu? Paham Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal lagi nih. Masih ingat kan ya, kita harus ubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. Ubah nih, yang pertama. Yang pertama, ada yang bisa siapa nih? Siapa ya? Cindy deh, Cindy. Coba nih ubah pecahan 3/5 jadi pecahan biasa. 5 dikali 3 Iya, ditambah 3, Bu. jadi berapa? 5 5 kali 3, 15. ditambah 15 ditambah 3 jadi 18, Ibu. 15. Ya, betul. Jadi 18 per, jangan lupa penyebutnya. Ya, 5. Dibagi. Sekarang ubah nih pecahan campuran yang satu lagi. 2, 1/3. Siapa nih yang mau nyoba? Ada gak nih? Aku Bu. Boleh. Itu Boleh. 3. 3 dikali 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. 3 dikali 2 kan 6, ditambah 1 Ya. jadi 7. Terus Tidak 7/3. Betul, 100 buat Jahidah. Nah, sekarang kita ubah ya. Ingat ingat pembagian pecahan biasa. Ubah tanda bagi menjadi tanda kali ya. Nah, berarti tulis dulu nih 18 per 5. Berarti diubah ya, dikali 7/3 dibalikin nih, jadi berapa? 3/7, Bu. Ya, betul. 3/7. Sekarang, ingat kata Bu Cindy yang pembilang dikali pembilang, terus penyebut dikali penyebut. Sama dengan, berapa nih? 18 dikali 3. Ada yang bisa ngitung nggak nih? Kita hitung bareng-bareng aja ya. 18 dikali 3 kali 3 kali 8 24. 2-nya. Nah, sekarang 3 kali 1
3. Ditambah ini nih, ditambah 2, jadi 5. 54. Berarti 54 dibagi per 5 kali 7 berapa? 35. 35, betul. 35. Nah, sebentar ya, hapus dulu yang ininya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini bisa disederhanakan tidak? Bisa, Bu. Nah, digimanain? Dijadikan pecahan campuran ya? Campuran Ibu. Ya. Sekarang kita ubah menjadi pecahan campuran. Ubah dulu, tulis dulu penyebutnya 35. Nah, sekarang cari nih bilangan bulatnya. Berarti 35 dikali berapa yang hasilnya mendekati 54? Dikali 1. ya. 1 aja, Bu. Ya, betul. Kalau 2 lebih ya jadinya. Nah, udah gitu. 35 dikali 1 kan 35. Berarti 35 ditambah berapa yang hasilnya 54? Berapa nih? Berarti 54 dikurang 35 ya. Dikurang. Coret, minjem 1 ke sini, ke 5. Tambahin 1 jadi 9 ya. 4 dikurang 3? 1. 1. Nah, berarti ini simpen di sini ya. 19. Nah, sampai sini udah beres belum, Bu? Udah belum kira-kira? Udah. Udah, Bu. Ya, udah nggak bisa dibagi lagi. Ini adalah hasil yang paling sederhana. Berarti 3/5 dibagi 2, 1/3 sama dengan 1, 19/35. Oke. Sudah ya? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Selanjutnya, Ibu kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Caca yang sudah menjelaskan. Adik-adik masih semangat belum nih? Semangat, Bu. Semangat, Semangat, Bu. Ibu. Semangat yuk. Nanti Ibu. Lagi kita belajar nih yuk. Bareng Ibu yuk. Kita ngerjain soal yuk. Hayu. Ibu punya soal cerita. Pak Amin ini mempunyai gula pasir sebanyak 8,5 kilogram. Kemudian si Pak Amin ini membeli lagi sebanyak 1,5 kilogram. 1,5 kilogram itu berapa sih? 1,5 Setengah. 1/2. kilogram. Ya, benar. Lalu yang selanjutnya, gula itu akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Masing-masing kantong itu mau diisi sama Pak Aminnya ini sebanyak 0,5 kilogram. Nah, berapa sih kantong yang harus diperluin sama Pak Amin? Yang pertama, kita tulis dulu nih. Di sini kan Pak Amin punyanya yang 8,5 kilogram. 8, kita tulis dulu 8,5 kilogram. Terus dia itu membeli lagi sebanyak 1,5 kilogram atau disebutnya 1,5 kilogram. Karena dia membeli lagi berarti ditambah. Tambah. 1/2. Kita hitungnya gimana sih? Masih inget nggak? Yuk, yang gampangnya kita kelompokin nih bilangan bulat karena ini penjumlahannya campuran dengan campuran. Jadi kita langsung aja. Di sini kan ada bilangan bulat dengan bilangan bulat. 8 dengan 1. Jadi kita langsung tambahin aja. 8 ditambah 1. dengan 1. Terus kita tutup kurung nih biar nggak bingung. Ditambah karena si Pak Amin ini membeli lagi. Nih kita tambah ya. Di sini masih ada setengah lagi, setengah dengan setengah. Jadi kita tambahin lagi. Setengah ditambah dengan setengah. Yuk, hitung bareng-bareng yuk. Yang
dalam kurungnya kita hitung dulu yuk. 8 ditambah 1 berapa? 9. Dan 9. 9, pintar. 9 ditambah setengah ditambah setengah. Karena pembilangnya itu kan 1 dengan 1 dan penyebutnya di sini 2 dengan 2. Kan penyebutnya udah sama ya. Jadi kita tidak usah disamakan lagi. Jadi kita tinggal tambah ajain langsung. 1/2 ditambah 1/2 jadi berapa? 2/2. 2/2. Bentar, 2/2 itu jadi berapa? 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1, pinter. 9 ditambah 1 sama dengan 10. 10. Nah, belum selesai nih. Soalnya Pak Amin ini mau bagi-bagi. Dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Nah, masing-masing kantong ini akan berisi setengah kilogram gula. Nah, berarti kan kalau diisi masing-masing berarti dibagi kan? Nah, karena di sini udah ada 10, berarti 10 ini dibagi dengan setengah kilogram. Setengahnya dari sini nih, kan Pak Aminnya mau diisiin setengah kilogram. Berarti karena di sini ada bilangan bulat dengan pecahan, masih ingat enggak? Kalau bilangan bulat itu berarti jadi per 1. Pintar, 10/1. Kita anggap aja per 1. Kalau nilainya misal 3 dibagi setengah, berarti 3/1 dibagi setengah. Gitu. Terus karena pembagian masih ingat nggak? Jadi apa pembagian kalau dihitungnya? Jadi kali. Perkalian, pintar. Lalu jangan lupa, yang bilangan ininya kita balik. 1/2, yang pembilang jadi penyebut, dan penyebutnya menjadi pembilang. Kita langsung aja nih hitung nih. Masih ingat nggak lagunya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, pembilangnya kan di sini ada 10 dengan 2. 10 dikali 2 aja langsung. 10 dikali dengan 2 per penyebut kali penyebut sama dengan 1 dikali dengan 1. 10 kali 2 berapa anak-anak? 20. Bentar. 20. 1 dikali 1 sama dengan 1. Tuh. Jadi jumlahnya 20 dibagi 1 sama dengan 20. Jadi Pak Amin ini membutuhkan kantong itu sebanyak 20 kantong untuk dibagi-bagikan. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke. Cukup sekian dari Ibu dan teman-teman Ibu. Semoga pelajarannya dapat bermanfaat ya buat adik-adik semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dah.